Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila rasulina Abi Bakar sayyidina Muhammad sayyidina al-wajah dan syadillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwah Sayyidina Syekh Abdul Ajlan al-Baghdadi. Thumma ila jami'il awliya ilaikana min masjidil ila magharibiya fi badiya bahya ya maulana sallallahu Melayu min ulama il-amilin wal fuqaha al-muhaddithin wal munasin wa syuhadatin wal sadiqin wal hukama al-arifin susun. Syadillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-A'la.
ayat 14. Pinten? Surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, teman-teman beruntung. Qad aflaha, teman-teman bagja atau beruntung sapa man wong tazakka kang nyuciaken sapa man, wa dzakara lan nuturaken sapa man isma rabbih ing arane pangerane man, fasalla temuli salat sapa man. Al-A'la ayat 14 niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun dawuh, dalam dawuh ayat niki sampun dipun turunaken dateng kitab Nabi Ibrahim, juga kitab Nabi Musa alaihissalam, tentang ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, teman-teman bagja atau beruntung sapa man wong tazakka kang bersiaken sapa man. Ai tazakka teng tafsir Jalalain dipun tafsiri tathirun bil iman, nyuciaken kelawan iman. Bab tengriku wenten kang nyuciaken kelawan iman. Ada lagi dalam tafsir lain mencucikan dosa-dosa. Ada lagi tafsir dalam tafsir lain mencucikan budi pekerti, akhlakul karimah. La tengri kita tafsir Jalalain tathirun bil iman, nyuciaken kelawan iman. Jadi iman kita kudu disuciaken. Walaupun kita wis iman, yang jelas arkanul iman pinten arkanul iman kan 6. Setunggal syahadat, kaping kali salat, kaping 3 puasa, kaping sekawan zakat, kaping 5 rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman jumlah wenten setunggal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaping kali iman kepada Rasul, Nabi lan Rasul. Nomor 3 iman kepada kitab. Nomor sekawan iman kepada malaikat. Nomor gangsal iman kepada kiamat. Nomor 6 iman kepada qada dan qadar atau kiamat atau hari akhir. Jumlah 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niku kudu
mensucikan. Sucikan diri kita untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wenten kang ngakaaken dengan 4 perkara. 4 perkara kang dadiaken nyuciaken iman kita karo Gusti Allah. Setunggal niku imane kudu di dengan wujudnya Allah, biwujudiyati, dengan wujudnya Gusti Allah. Untuk meningkatkan dan mencucikan iman kita kepada Allah, kudu dingenteni yen Allah iku wujud. Jelas Qur'ane kasambut ya dengan kata karena masalah wujudnya Allah Ta'ala. Di antara ayat qala ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Niku Allah dengan bukti wujudnya Allah, wujudnya langit lan seisine langit, wujudnya bumi lan seisine menandakan wujudnya Allah Ta'ala. Dalile wujudnya Allah, wujudnya sesuatu kang ana ning langit lang ninggu bumi ninggu. Kaping kali, kaping loro niku biwahdaniyatihi, kelawan mengesahkan Allah Ta'ala, nyuwijaken Allah ampun dadekaken terbilang Allah niku wujudnya Allah iku tapi mamapula sini kono aja siji tapi esa bahasanya. Allah itu esa, kalau esa tidak ada hitungannya. Kalau satu ada dua, ada tiga, dan ada sebelum satu berarti kosong. Jadi Allah itu esa wujudnya. Quran kan jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang nomor 3 bil uluhiyah. Untuk mencucikan iman kita kelawan uluhiyah. Ana uluhiyah, ana rububiyah. Uluhiyah kepripun? Uluhiyah niku dengan peribadatan, diarani ibadah. Kita ibadah karo Gusti Allah Ta'ala berarti sampun mencucikan iman kita. Kang wajib sholat, puasa, zakat, haji. Menawi kula sampun lakoni kewajiban yaitu ibadah kepada Allah kang wajib, berarti kula diarani wong iman. Tapi lamun salat masjid muslim, aku salate di salat berarti dikono mboten dikatakan orang tidak iman. Capai imam fikih menerangkan nih kono anak makhluk ke Gusti Allah kang mulia, anak makhluk ke Gusti Allah orang mulia. Bahasai muhtaram khairul muhtaram. Makhluk ke Gusti Allah anak kang muhtaram mulia, anak kang khairul orang mulia. Di depan Allah, di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Siapakah mereka? Kata ulama fikih, khairul muhtaram itu orang Islam yang tidak sholat. Orang Islam, agamanya Islam tidak uluhiyah, tidak beribadah kepada Allah, boten sholat. Berarti wong iki ora mulia indallah wa indan nas, manusia. Sampai di dalam bab tayamum ya, ada air waktu bulan ketiga contohnya, ada air
hanya untuk minum air itu, cukup untuk wudhu. Kemudian ada orang Islam tidak sholat, ingin minum. Bagaimana kita? Apa kita kasih atau tidak? Dalam aturan syariat Islam, ilmu fikih itu jangan diberikan kepada orang yang tidak sholat air itu. Kenapa? Karena orang yang sholat itu adalah khairul mukhtar. Biarkanlah dia mati dalam kehausan. Air itu digunakan untuk wudhu. Nah, orang Islam kalau tidak sholat ini tidak ada harganya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Berarti ada yang mengatakan kafirun, orang kafir. Islam mensyariatkan orang Islam yang tidak sholat maka darahnya halal darahnya, dipenggal kepalanya. Kalau tidak tobat pada Allah, tobatnya itu mengkodoi sholatnya, maka orang itu berhasil tobat. Kalau belum tobat, belum mengkodoi sholatnya, maka apa? Dituntut oleh Allah dan oleh manusia. Kalau tidak mau, maka dipenggal kepalanya. Kalau mati, jangan disolati lagi, jangan dikubur lagi, jangan kafani lagi. Kenapa? Karena orang kafir, tidak uluhiyah imannya. Orang itu tidak iman, tidak Islam. Ya, karena meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang halal muhtaram itu adalah orang Islam yang sudah kawin berzina. Namanya zina muhsan. Barang siapa yang sudah kawin kemudian berzina, maka ada hukum ranjam, pendem setengah badan, dilempar sama batu kikir sampai mati. Itu balasan orang melakukan zina muhsan. Maka orang Islam kalau zina muhsan ini orang Islam orang yang tidak khairul mukhtar. Kemudian yang ketiga, orang murtad, orang yang Islam kemudian pindah agama. Yang keempat, yaitu orang kafir harbi. Yang kelima, khinzir, celeng, babi. Yang keenam, anjing. Jadi diibaratkan sama seperti anjing, sama seperti babi. Kalau orang Islam yang tidak uluhiyah, tidak ibadah kepada Allah, tidak menjalankan sholat 5 waktu, tidak puasa dan tidak zakat dan tidak mau juga ibadah haji. Naudzubillah min dzalik. Itu iman. Mencucikan iman itu dengan perkara satu, yaitu apa? Biwujudiyah. Kedua biwahdaniyah. Ketiga bil uluhiyah. Yang keempat yaitu wabil asma'iyah, dengan nama-nama Allah. Karena Allah mempunyai nama. Nama yang wajib diketahui oleh Islam adalah 99 nama. Yang namanya Asmaul Husna. Qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha al-ayat. Dengan nama-nama Allah mempunyai nama, maka doalah kita pada nama itu. Kalau kita orang Islam punya masalah di dunia atau masalah kesulitan di dunia, panggillah nama Allah. Contohnya dalam ekonomi, ya, ekonominya belum ketemu atau ekonominya susah atau ekonominya tidak jalan atau ekonominya bangkrut, maka doalah dengan asma Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Razak itu namanya Allah. Dengan kita panggil nama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Biwasilati asma'illah, untuk mencucikan iman kita pada Allah Ta'ala dengan asma-asmanya Allah Ta'ala. Masya Allah, kan begitu. Kemudian ada upaya
mendekatkan diri pada Allah. Upaya mendekatkan diri pada Allah itu yang tadi dengan uluhiyah. Di antaranya apa? Di antaranya yaitu di sini kan sudah. Apa tadi? Man tazwada qasma rabbihi wa dzakara asma rabbihi fa shalla, itu dengan salat 5 waktu. Ya, dengan menjalan salat 5 waktu berarti kita sudah mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quranul Karim. Kita orang Islam punya kitab namanya Al-Quran. Ya, sering kita membaca Al-Quran atau kadang-kadang atau sama sekali. Seharusnya kita orang Islam sehari itu kita baca Al-Quran. Kita wudu kemudian baca Al-Quran. Kapan waktu kita lenggang? Ya, tujuannya Pak, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan wasilah membaca Al-Quranul Karim, sehingga mencucikan iman kita pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang keempat, selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, selalu menjadi pribadi kita orang yang bersyukur. Susah, susah sekali kita bersyukur pada Allah. Banyak kita ngeluh, ya, sedikit ngeluh. Kapan kita bersyukur pada Allah? Ya, enak nggak enak kita ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa di balik lisan kita membaca alhamdulillahirabbil alamin? Pernahkah mendapatkan apa intisari hamdalah lisan kita? Dalam keterangan, barang siapa yang lisan kita membaca alhamdulillah, maka Allah akan mengunci lisan kita pada ucapan-ucapan yang menjadikan dosa, menjadikan lisan kita masuk neraka. Kalau kita sudah mendapatkan fadhail a'mal dari bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Coba biasakan ya, bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amadana wa ilaihin nusul. Dibaca enggak? Kalau ingat aja. Harus selalu ingat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tadi pada apa? Wa dzakara asma rabbih, itu selalu ingat pada Allah Ta'ala. Dengan lisan kita membaca bismillah, baca hamdalah, ya, bangun tidur alhamdulillah. Coba saja, ya, 40 hari aja kita lakuin. Bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dapat apa? Hasilnya apa? Dan bagaimana? Yang pasti lisan kita akan ditutup, akan ada kunci. Bila mau ngomong yang nggak berfaedah, sekarang tidak mau berbicara. Mau ngomong yang nggak enak pada teman, pada saudara, ada kuncinya. Tidak bisa berucap lisan kita. Walaupun pikiran menyuruh lisan kita untuk bicara. Tapi karena kita membiasakan dengan bersyukur pada Allah, maka lisan kita akan terkunci. Itu fadhil amal membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kematian pun, ya, apa yang kita cintai, siapa kita cintai, kemudian meninggal, lalu kita alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa di balik ini? Karena bapak saya cerita dulu.
waktu ibu saya meninggal, ya, maka saya mengucapkan bukan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tapi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa di balik ini? Dan kenapa bapak saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Saya baca kitab-kitabnya. Saya baca, kenapa baca alhamdulillah? Karena itu merupakan nikmat Allah Ta'ala, ya, walaupun bentuknya musibah, walaupun bentuknya kematian. Karena dulu saya ceritakan gitu, ada seorang perempuan punya anak satu. Anaknya itu dimanja, sangat dimanja dan sangat disayang, ya, sangat disayang, sangat dimanja. Kemudian meninggal. Begitu meninggal, si perempuan tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjadi? Malaikat ya'lam malak goncang. Betul semuanya. Maka Jibril menanyakan, ada apa ini malaikat pada turun ke bumi? Ada apa ini? Semua malaikat turun ke bumi merasa ajib, merasa aneh. Kenapa aneh? Ada orang yang cinta pada anaknya, ya, saking cintanya dimanja itu anaknya, setelah meninggal mengucapkan bersyukur pada Allah Ta'ala, bukan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada syariatnya bila ada musibah membacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa membaca syukuran pada Allah? Ada apa di balik ini? Kenapa? Karena bila mana, kan secara akal, bila mana orang tua ini mengasihani anak, membanggakan anak, ya, mencintai anak, akhirnya apa? Akan lupa mencintai Allah Ta'ala, akan lalai mencintai Allah Ta'ala, akan menjadi dua di antara cintanya, mencintai anak, mencintai Allah. Berarti kembarkan begitu, kembar mencintai. Sedangkan Allah tidak boleh dikembarkan untuk mencintai yang lainnya kecuali uluhiyah kepada Allah Ta'ala. Ya, cinta itu satu sama Allah Ta'ala. Banyak yang lain-lainnya. Rabi'ah Adawiyah, ya, seorang sufiyah, seorang perempuan kan gak mau kawin lama sama orang yang kaya, nggak mau, dan sama kiai nggak mau. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Takut akan cintanya dibagi dua, sama suami dan sama Allah Ta'ala. Itu tingkatan tasawuf. Ternyata saya buka kitabnya, kalau membaca alhamdulillah pada musibah apapun juga akan sama Allah. Kalau tinggal kematian, ya, sesuatu yang terkesan, ya, akan dihilangkan sama dia, hijab sama Allah. Akan ingat sama yang meninggal itu dihijab sama Allah. Akan aja apapun juga, ya, akan dihijab sama Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan tidak ada unsur kesedihan sama sekali. Inilah kunci daripada membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salus kepada Allah Ta'ala itu merupakan mencucikan iman kita pada Allah dengan apa? Upaya mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kemudian ingat kematian. Kematian ini adalah suatu, ya, yang menjadikan hati kita hidup, hati kita tidak kasar, ya, hati kita lemes, tidak ada penyakitnya. Ingat pada kita mati kapanpun dan dimanapun kita akan mati. Persiapkan, ya, untuk bekal kita akan mati. Apa siapannya? Yaitu dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah, menjauhkan dari dosa-dosa dan semuanya. Kemudian, ya,
banyaklah berzikir pada Allah Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang kita bisa, apa yang kita kuat. Kalau kita kuat puasa, ya kita puasa, ya. Puasanya ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Kemis, ada puasa 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 Asyura, ada puasa-puasa yang lain-lainnya yang sunnah, yang senang sholat, ya. Ada sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada sholat duha dan sebagainya. Tapi semua ini karena Allah Ta'ala menjalankan dengan sunnah-sunnah ini, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala guna untuk mensucikan iman kita pada Allah. Kemudian dengan sedekah, ya, sedekah itu bisa mensucikan hati kita. Lalu karena ini di sini diterangkan masalah nih kono apa? Ayat Quran tadi, qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan iman kita, mensucikan kita pada dosa kita, banyak dosanya kita. Bagaimana dengan dosa itu diampuni oleh Allah? Itu dengan memperbanyak baca istighfar. Kapan saja, paling tidak sehari semalam itu paling tidak 100 baca istighfar. Astagfirullahaladzim sampai kita menangis dan ingat dosa kita apa. Kapan kita melakukan dosa, jam berapa dosa apa kita, minta ampunan dari Allah Ta'ala, supaya disucikan dari dosa kita untuk meningkatkan iman kita dan mensucikan iman kita. Yang ketiga yaitu adalah qad aflaha man tazakka, akhlak kita. Tahun kemarin dengan tahun sekarang, hari kemarin dengan hari sekarang, akhlak kita diperbaiki, yang jelek menjadi bagus, yang bagus tambah bagus, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian wa dzakara asma rabbih fa shalla. Kata Imam Ahmad, Imam Al-Mawardi di dalam kitab ada 6 arti dalam ayat ini. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, ada 6 arti. Yang pertama artinya mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah atau bertauhidiyah. Yang kedua berdoa dan berharap pada Allah. Selalu minta sama Allah. Jangan minta sama siapapun juga. Apapun bentuknya dan bagaimanapun juga kita minta sama Allah. Dengan wasilah apa atau dengan langsung pada Allah, dengan wasilah, ya, wasilah apa, wasilah Rasulullah, wasilah sedekah atau wasilah salat atau wasilah apa, ya, banyak wasilah untuk minta sama Allah bahwa Allah itu mengijabahi doa kita pasti. Kapan waktunya ini terserah Allah. Kapan waktunya doa kita diijabah. Kemudian beristighfar, ya, dan bertobat, kemudian mengingat Allah dengan hati ketika sholat, kemudian mengingat Allah tatkala, ya, takbir dalam sholat, kemudian memulai bacaan surat Al-Quran dengan membaca basmalah. Sudah. Fasolla. Nah, ini, ya, ada lafaz fasolla. Wa dzakara asma rabbih fasolla. Ini ada dua versi di dalam tafsir, ya, pada hadis Rasulullah. Ada yang mengatakan fasolla di sini adalah sholat 5 waktu. Artinya waktu jangan ditinggal dan selalu ingat pada Allah
Barang siapa yang mengerjakan salat berarti adalah orang yang beriman. Untuk menjaga iman kita, ya jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Ada lagi yang mengatakan bahwa sholat ini adalah sholat Idul Fitri. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang mengerjakan sholat, ya, dan berzakat. Ada yang mengatakan tazakka, ini ada yang mengatakan zakat, kemudian sholat. Sholat ini adalah sholat Idul Fitri. Dia mengatakan lagi bahwa sholat ini adalah sholat 5 waktu. Masya Allah, kan begitu. Ya Allah Ta'ala gawe, Allah Ta'ala buat itu contoh, ya. Contoh-contoh orang yang beriman itu bagaimana sih? Contoh orang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat pertama. Yang kedua, orang yang membayar zakat. Ketiga, orang yang memberi makan anak yatim. Keempat, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ini susah kadang, ya. Ada orang minta maaf, bilangnya saya tidak maafkan sampai mati. Waduh, hebat sekali orangnya. Sombongnya kan begitu. Tidak saya maafkan, ya, sampai kiamat. Sombong sekali kan begitu. Allah aja memaafkan, ya, dosa sebesar apapun juga, tapi manusia kadang-kadang dengan kesombongannya mengucapkan tidak saya beri maaf. Berarti apa? Berarti dikatakan orang ini tidak beriman, boleh dikatakan demikian. Karena contoh orang beriman itu adalah diantaranya memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian rajin beribadah yang wajib, ya, yang sunnah, terus continue di dalam menjalankan ibadah. Kemudian berhenti melaksanakan maksiat. Kemaksiatan apa yang belum kita bisa mencegahnya? Kan ada itu, ya. Siapa orangnya? Ada. Maksud apa yang belum bisa kita berhenti? Maka di hari ini berhentilah untuk menjalankan kemaksiatan. Berarti itu contoh orang yang berilmu. Kemudian mampu menahan marah, mampu menahan marah. Dalam Kanjeng Nabi kan tahu, la taghdab sampai 3 kali. Janganlah marah, jangan marah. Apabila kita masih emosi, tidak bisa mengendalikannya, berarti kita contoh bukan orang beriman. Susah, ya. Kadang kita marah, ya. Ada yang mancing kita marah, kadang istri suaminya, kadang istri, kadang suaminya istrinya, kadang anaknya, kadang tetangganya. Ada aja yang bikin kita marah. Saya pernah dikasih doa, ya. Waktu itu saya marah dan ketemu sama orang yang ahli hikmah, saya mengadu tentang tidak bisa mengendalikan marah. Kemudian memberikan satu doa. Doanya apa? Dalam Al-Quran, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Di bahasa Nabi. Kata beliau, silakan dicoba. Bila engkau marah, langsung berhenti marahnya. Bila ada orang marah, akan berhenti marahnya. Jangankan itu, kamu lihat aja orang yang bertengkar. Nah, tiba saat itu pasti berhenti. Jangan manusia, binatang lagi ulet, ayam lagi tarung, kucing lagi tarung. Tiba ayat walahu ma sakana fil laili wan nahari akan berhenti. Silakan dicoba. Apa iya apa enggak? Ya, itu benar, ya. Saya nyoba berkali-kali, ada ayam jago sedang adu sedang bulat, saya baca itu berhenti lari, ya.
nafsunya hilang. Nafsu emosionalnya hilang. Siapapun orang yang emosional atau nafsunya susah untuk dihindari, maka bacalah ayat tadi. Walau masakana bil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Masya Allah. Menahan hawa nafsu, ya, nafsu marah ini merupakan contoh orang yang beriman. Tetapi apabila tidak bisa menahan marah, berarti contoh itu adalah orang yang tidak beriman atau belum beriman. Kemudian menanamkan segala perintah Allah dan menjalani larangannya. Cara kita membuktikan bahwa kita ini orang beriman atau tidak, saja bagaimana? Caranya yaitu dengan menjalankan rukun Islam yang jumlahnya ada di 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 kelima haji. Berarti kalau kita sudah sholat, berarti kita adalah orang yang beriman. Sudah puasa, berarti kita adalah orang yang beriman, dan seterusnya. Kemudian tidak membunuh, kemudian tidak berzina, kemudian tidak mencuri, dan tidak merampas atau mengambil hak barang orang lain. Di antara 5 inilah cara kita membuktikan bahwa kita iman atau tidak. Yang pertama apa tadi? Dengan menjalankan rukun Islam yang 5. Yang kedua tidak membunuh. Yang ketiga tidak berzina. Yang keempat tidak mencuri. Yang kelima tidak merampas atau mengambil hak orang lain. Takut akan itu hartanya orang lain. Ya, takut akan mengambil atau kita gampangan omongannya nyili dikit tapi beli waras. Wasab, ya, di antara wasab itu kan sama hukumnya haram. Kalau kita takut akan pinjam tidak ada orangnya, berarti kita sudah orang beriman. Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. La
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.